Komnas Perlindungan Anak harusnya lebih peka terhadap seperti ini. Nasib-nasib anak-anak yang terlantar, yang tidak ditinggalkan orang tuanya. Harus hadir lah ini, harus hadir. Jangan sampai rakyat sendiri yang hadir kepada pejabat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, berita memprihatinkan seorang bocah umur 15 tahun berasal dari Brebes, Jawa Tengah, Bumi Ayu, rela berjalan menggoes sepedanya sampai ratusan kilometer. Bayangkan, ini bocah sangat nekat sekali dengan mempermodalkan alamat di rumah kediaman Kang Deddy Mulyadi menggunakan sepedanya. Menggoes itu lebih dari 200 km loh. Dari Brebes, Jawa Tengah, bayangkan. Bahkan beliau ini yang bernama bocah ini Adnan. Ketika dikonfirmasi oleh petugas kepolisian bahwa Adnan ini, bocah ini dengan berharap dengan yakin untuk bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Yang lebih prihatin itu bocah ini adalah yatim piatu. Bayangkan itu dari Jawa Tengah. Jadi bocah ini tujuannya untuk ketemu Kang Deddy Mulyadi, ingin berharap penuh untuk menjadi anak angkat, mungkin ya, bisa jadi seperti itu, atau mungkin ya minimal meminta bantuan secara untuk masa depan kehidupannya. Ya, ini yang mirisnya ini. Nah, dari pemerintahan Jawa Tengah itu mana itu miris sekali di situ. Luar biasa niat dan keteguhan hatinya menggoes sepedanya lebih dari 200 km. Miris banget. Nih seperti ini videonya nih, ketika dikonfirmasi oleh petugas kepolisian. Deddy Mulyadi, gubernur. Dari mana? Dari Jateng. Jawa Tengah? Iya. Jauh banget. Iya. Terus gimana? Mau tahu alamatnya? Ya, ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Seorang bocah bernama Adnan Prasetyo tengah jadi sorotan lantaran nekat mengayuh sepeda lebih dari 200 km demi bertemu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bocah berusia 15 tahun itu seorang diri menggawa sepeda dari rumahnya di wilayah Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Entah sejak hari apa Adnan mengayuh sepeda, tapi tubuh bocah itu dipenuhi peluh yang menempel di kaos usangnya. Dengan wajah polos sembari menarik napas, Adnan pun menjawab pertanyaan petugas kepolisian yang menemukannya di depan kantor polisi wilayah Subang. Ya, pada Minggu, 8 Juni 2025, kemarin Adnan sudah tiba di wilayah Subang, Jawa Barat. Saat ditanya asal-usulnya, Adnan menjawab singkat bahwa ia berasal dari kota yang tak masuk dalam wilayah kekuasaan Deddy Mulyadi. Kepada petugas kepolisian, Adnan menunjukkan kertas yang ia bawa. Kertas tersebut berisi alamat lengkap tempat tinggal Deddy Mulyadi, yakni di Lembur Pakuan, Subang, beserta nomor telepon yang bisa dihubungi. Melihat kondisi Adnan yang lusuh dan lesu, polisi pun mengajaknya untuk masuk seraya memberikan makan. Di momen itulah Adnan menceritakan jati dirinya yang ternyata merupakan yatim piatu. Lahap menyantap hidangan yang diberikan polisi, Adnan sungkan ditawari minuman. Sebab kendati lapar, Adnan mengaku punya bekal air minum. Meski begitu, Adnan tampak lelah karena ternyata belum sempat tidur. Lebih lanjut, Adnan pun menceritakan alasannya nekat goes sepeda ratusan kilometer seorang diri. Ternyata ada alasan memilukan, yakni Adnan ingin minta bantuan Deddy Mulyadi untuk kehidupannya sebagai yatim piatu dan sebatang kara. Ya, bocah berumur 15 tahun ini penuh harapan dan keyakinan untuk bertemu Kang Deddy Mulyadi. Seolah-olah dirinya sudah kehilangan, kemana lagi tempat saya harus mengadu, kira-kira seperti itu. Makanya bocah itu punya inisiatif untuk ketemu Kang Deddy Mulyadi, karena tidak ada lagi mungkin pejabat yang zaman sekarang yang peduli sama rakyatnya. Coba itu. Bocah ini kan hidup sebatang kara loh itu. Hidup sebatang kara seperti Egi lah, yaitu kan yatim piatu, sudah tidak punya orang tuanya, ditinggalkan kedua orang tuanya. Makanya
Bocah ini sangat nekat dan penuh harapan dengan keyakinan untuk ketemu Kang Deddy Mulyadi, bermodalkan alamat dan sepedanya sepanjang 200 km lebih, menggoes sepedanya, menggayuh sepedanya. Inilah menjadi perhatian pemerintah setempat. Dan menurut saya, menurut kacamata saya, seorang rakyat kecil, orang bodoh, ini prioritas tugasnya petugas KPAI dan HAM lebih harus perhatiannya kepada masyarakat kecil, terutama anak-anak. Gimana untuk masa depannya yang seperti ini? Dan seharusnya Komnas Komnas Perlindungan Anak harusnya lebih peka terhadap seperti ini. Nasib-nasib anak-anak yang terlantar, yang ditinggalkan orang tuanya. Harus hadir lah ini, harus hadir. Jangan sampai rakyat sendiri yang hadir kepada pejabat. Dengan polosnya bocah ini mengatakan ingin ketemu langsung Kang Deddy Mulyadi, memohon pertolongan ya kepada siapa lagi, pejabat yang dipercaya oleh masyarakat. Bahkan itu wilayahnya bukan wilayah Jawa Barat. Bukannya saya sendiri sok peduli dengan orang lain, jangan memikirkan orang lain, mikirkan diri sendiri aja, bukan seperti itu, tapi rasa, ini mengenai rasa, soal rasa dan hati nurani. Ini sangat miris sebetulnya, saya dalam hati saya menangis sebetulnya ini. Mana kehadirannya ini masyarakat, pemerintah khususnya daerah ini. Ya, semoga saya doakan bocah ini, Adnan, semoga ketemu dan diangkat oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai anak, dibantu ya minimal untuk masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.